keberadaannya ngabeh kait dengan ayahan keluar ke samping, makanya Taman Klot yang satu polennya dari aku teman-teman idaman nedun layon yang ada udahan habis lonte apa sambil pekaro. Salah satu maestro yang sekarang kita ketahui mendunia sudah yaitu Gusti Nyoman Lempat, yaitu merupakan warisan nama dari Semeton Agung Taman Klot, Semeton besar Taman Klot. Gusti Nyoman Lempat kuku adalah sebagai unagi Puya Gemuput untuk merenovasi Puya Gemuput setelah gempa Gejer tahun 17 itu. Renovasi, merevisi, meredesain lagi. Tadinya adalah sebagai unagi, memberi sigar juga, yaitu memberi warna juga. Terus tentu unagi kan dulu pada zaman itu ya wayang, pepatran kan itu. Nah ini terus dengan masuknya terus seniman luar, mulai itu wayang yang tadinya wayang Lempat kan, lengkang, lengkong. Ya, tanpa menghilangkan jati diri, wayang itu tetap, tapi wayang itu dibawa sesuai dengan rasa yang dia. Dan Lempat sendiri bukan hanya sebagai seniman, adalah juga ya sebagai sastrawan juga. Maco lontar ngiring sering kau petang bilang petang, boh maco lontar, mau kawin. Itu kan salah satu hasil karya tahun 67, di mana badai yang didesain, yaitu desain pada saat itu tahun 67 itu kolaborasi Lempat, involvementnya lebih banyak adalah di Naga. Udah itu badai di pepatran badai, ayas badai. Udah itu di unapinya sendiri, ceraken itu nganggo ya. Pada saat itu ada beberapa unagi badai juga, Lempat juga ikut di sana memberi warna sebagai instrukturnya. Pada saat itu kan badai gede, gimana caranya badai gede ini? Ya panglemuh ya, pergerakannya. Nih khususnya Lempat adalah yang paling melekat adalah Naga Banyu, lembu. Dengan unagi yang tentunya awal di Bali itu tidak ada namanya seniman, yaitu unagi dan sanging. Kita ketahui Ubud itu diakui change, perubahan terjadi tahun 30-an dari seni tradisional menjadi seni tradisional modern. Berdasarkan cerita-cerita anak Lingsir terdahulu, menurut pengamatan Didang pribadi, ada 3 hal yang sangat prinsip yang masih dipertahankan dan mampu keajagan entas mungkin. Mugi-mugi entas kerukas tidak keajagan spirit berkarya. Jadi lingsir-lingsir terdahulu berdasarkan cerita-cerita daripada lingsir-lingsir teler. Jadi bagaimana sudah mampu meneruskan, menginovasi, bahkan mengembangkan jadi karya-karya, menelurkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang bisa diaplikasikan dengan kekinian tanpa mengurangi makna daripada identitas daripada keberadaan di Taman Klot itu sendiri. Adat dan budaya masih dijaga. Pertama, spirit berkarya. Kedua, spirit pengabdian. Spirit pengabdian ini ada di 3 sektor kita karena pengabdian terhadap Ida Betara, keluhur, pengabdian terhadap sesama, baik itu di lingkungan Taman Klot, di lingkungan luar Taman Klot, di Pekraman dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pengabdian terhadap lingkungan ini, jadi dengan terhadap lingkungan seputaran di Pelemahan dan Serang Sambi Taman Klot, bahkan limbah dengan pewidangan Ubud pada umumnya. Yang terakhir ada spirit gotong royong. Jadi spirit gotong royong itu yang kira dengan diadakannya acara seperti ini merupakan hasil daripada kerja keras adik-adik Serang Sambi, merupakan hasil daripada gotong royong, bau-membau, kerjasama yang
sangat luar biasa sareng sami hingga mampu menciptakan, menelurkan dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi 3 hal itu yang sangat prinsip menurut Titiang masih bisa alit-alit sareng sami pertahankan, bahkan bisa dikembangkan. Mudah-mudahan kedepannya jadi 3 hal yang prinsip luar Titiang niki bisa tetap dijaga, dipertahankan, dikembangkan, dan bahkan limakin malih. Tanpa terkecuali juga ada aspek-aspek yang lain yang tidak kalah pentingnya juga harus diperhatikan juga. Pertama, Tiang memberikan suatu apresiasi yang sangat luar biasa karena apa yang Tiang rasakan, apa yang dilakoni saat ini, tentu kita bisa menarik benang merah terhadap perjalanan suatu karya seni yang notabene menurut saya sangat luar biasa dan potensinya ada di daerah kita. Intinya mereka melanjutkan daripada misi dari para generasi yang telah mendahului kita. Eling ring lahat, dan bahasa eling ring lahat. Nah ini sangat penting. Jadi apa yang digerakkan oleh pemuda Mangkin ini ya sangat luar biasa. Misinya sangat mulia karena meneruskan daripada generasi yang terdahulu, kemudian memberikan inovasi sesuai dengan situasi kondisi zaman sekarang. Yang yakin leluhur duwe ini dumun akan memonitor terus walaupun dalam dunia nyata kita tidak melihat. Akan tetapi pasti beliau merestui dan bangga mempunyai generasi yang bisa meneruskan hasil karya, meneruskan seni ini walaupun mungkin berbeda bentuk, berbeda karakter, akan tetapi cikal bakalnya itu tetap ada. Nah ke depan yang himbau kepada seluruh pihak, generasi muda, semeton sareng sami, marilah kita akui apa yang menjadi misi mereka dan kita memberikan support. Dengan pengakuan kita semua, yang yakin apa yang akan dilakoni, apa yang akan ditunjukkan, apa yang akan dipersembahkan oleh para pemuda kita akan berhasil sesuai dengan harapan. Ya, bicara masalah dekorasi sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ritual upacara di Bali. Karena dalam konsep Pancayatnyo di Bali tentu sarana penunjang dekorasi itu dibutuhkan. Di masa lalu mungkin pelaksanaan ritual upacara tidak semewah saat ini, ataupun makna-makna yang terkandung di dalamnya tetap menjadi sebuah nilai-nilai ajaran filosofi. Semakin berkembangnya media sosial, kemudian keberadaan usaha di bidang sarana penunjang dekorasi adat Bali semakin meningkat. Dekorasi itu yang adalah penataan suatu ruang untuk mendapatkan hasil terbaik, untuk mendapatkan titik terindah menurut yang sebenarnya permainan komposisi ruang. Dan sebagai organ media mungkin yang bisa dieksplor di bahan-bahan itu kayak tadi awalnya yang identik dengan dekorasi Bali kamu paling identik dengan dekorasi Bali dan setelah bergenerasi itu jadi kalau tekstur hukum itu air itu modern dan sebagian ingat mungkin bahan-bahan aja yang pakai bahan alami, bahan-bahan ya memang yang enak dipandang lah, dan bentuknya itu yang usahakan kita biar lebih modern lah. Perkembangan dan inovasi terjadi di luar piranti-piranti itu, seperti misalnya penggunaan jrimpen, kemudian penggunaan lama yang tadinya hanya untuk dipergunakan pelengkap sarana upekara, sekarang beralih menjadi sarana penunjang dekorasi. There's something like
Kalau kita bicara mengenai ogoh-ogoh, tentunya tidak jauh dari Hari Raya Nyepi atau Hari Raya Pengerupukan, di mana ogoh-ogoh tersebut adalah simbol dari Buta Kala yang kita realisasikan, kita ciptakan dalam bentuk 3 dimensi berupa patung. Dan karya ogoh-ogoh tersebut yang nantinya diarak keliling kampung sebagai simbol Nyomyang Buta Kala. Nah, dalam proses berkarya ini tentunya ogoh-ogoh tersebut tidak lepas dari pemuda, di mana pemuda itu sangat memiliki andil yang sangat besar dalam pembuatan ogoh-ogoh. Di mana ogoh-ogoh tersebut tidak hanya kita buat hanya untuk visualisasi saja, tetapi ogoh-ogoh tersebut di mana kita bisa menyatukan keakraban antara Seketuno, Banyar, dan juga antara Banyar yang lain. Perkembangan ogoh-ogoh menurut yang pada era sekarang sudah sangat berkembang ya. Itu bisa dilihat dari bentuk, dari pemanfaatan bahan, dan teknis kerja. Nah, kalau menurut Tiang, ogoh-ogoh niko di luar pidana sebagai sarana untuk ajang kreativitas ini kan lebih kepada gengsi menurut dia nanti, karena di setiap Banyar, setiap kelompok pasti ingin berkreasi. Antara inspirasi ajak nempo tuh saru. Wah, ogoh-ogoh yang sangat menginspirasi gitu mereka. Tapi di tahun berikutnya yang ogoh-ogoh ke kita masih dia padoh. Adanya itu bukan menginspirasi yang menurut dia. Itu sama dengan jiplak ide kreativitas seniman yang lainnya kita ada. Sebenarnya berawal dari sebuah email yang saya terima dari orang Amerika bernama Pam Nicole. Dia menanyakan apakah Anda bisa membantu saya untuk mencari prop builders ya, karena dia bertugas sebagai prop builder supervisor pada acara Asian Games, pembukaan Asian Games di Jakarta Palembang waktu ini. Jadi singkat kata mereka sangat tertarik. Nah, ini mungkin berkat anugerah dari leluhur atau warisan yang memang sudah mendarah daging bisa dibilang, karena setiap kegiatan yang dilakukan di Ubud atau khususnya di Pemuda Taman Klod selalu berpatokan pada pakem-pakem yang ada. Apapun warisan tradisi yang telah diwarisi atau secara langsung dilihat oleh anak muda di sini, itu yang dilakukan. Tidak juga dipungkiri bahwa beberapa dari mereka itu adalah keturunan langsung dari keturunan Mempan. Jadi pengalaman ini sangat berharga, tidak hanya dari segi teknik pembuatan dekorasi, tetapi juga ini kali pertama dari sebagian besar anggota dari pemuda ini mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam jangka waktu yang agak panjang di luar Bali dan di tempat atau di event yang tidak main-main. Ini Asian Games, pembukaan Asian Games. Jadi sebuah kebanggaan bagi saya bisa menjembatani ini, dan bagi pemuda Taman Klod yang bisa menorehkan sebuah prestasi yang sangat gemilang, karena ini ajang yang bukan main-main. Seluruh mata di seluruh dunia ini menonton karya mereka.